开的枪？开的枪！啊！没有命令放开枪！信不信我他妈我真是啊！他妈比枪疯了呢！ Pabrik narkoba di Tiongkok Selatan ini menjadi target dari pasukan khusus tentara Tiongkok. Bos narkoba bernama Wu Ji tidak tahu jika pabriknya sudah dikepung. Pasukan diturunkan dalam kekuatan penuh. Di kejauhan, sniper bernama Lang Feng sudah bersiap-siap. Saat itu, Wu Ji sedang menguji coba produk narkoba baru. Di markas, komandan pasukan khusus memberi aba-aba untuk menyerang penjaga yang berada di luar satu persatu dihabisi. Mobil sejenis Mong Pindat pun mendobrak gerbang. Pasukan langsung menyerbu ke dalam pabrik. Bos Wu Ji yang dalam keadaan terdesak meledakkan bom yang menewaskan sejumlah pasukan. Dia juga melemparkan granat ke arah pasukan. Akhirnya ia menyandera seorang pria dengan bersembunyi di balik tembok. Dia mengancam membunuh pria itu jika dirinya tidak dibebaskan. Komandan di markas mendapat informasi bahwa tembok itu tidak bisa ditembus oleh peluru yang mereka punya. Sniper Lang Feng mencoba membidik Wu Ji namun posisinya tidak tepat. Ia segera berpindah posisi sehingga bisa membidik dengan baik. Dalam situasi kacau di bawah sana, Lang Feng melepaskan tembakan yang mengenai satu titik di tembok. Komandan panik dan memerintahkan jangan menembak. Tapi Lang Feng melepaskan tembakan kedua di titik yang sama. Tembakan ketiga menyusul kembali di titik yang sama. Peluru ketiga menembus tembok dan menewaskan Wu Ji. Komandan lapangan sangat marah karena Lang Feng melanggar perintah. Dalam sidang disiplin, Lang Feng terus terang mengatakan bahwa ia harus melakukan itu. Meski ada perintah tidak menembak. Karena melanggar perintah, Lang Feng ditahan di dalam rutan. Di sebuah tempat di Asia Tenggara, bos besar narkoba bernama Minding digerebek oleh polisi setempat. Dengan tangan terborgol, dia dibawa keluar. Anehnya, Minding terlihat sangat santai. Dan inilah yang terjadi. Polisi yang menangkapnya ditembak satu persatu. Tak hanya itu, misil yang ditembakkan dari atas perahu menghancurkan bangunan di belakangnya. Pasukan lain menggunakan senapan otomatis membuat pasukan polisi tak berdaya. Ternyata, Mindeng dikawal oleh pasukan asing bayaran. Mereka segera membebaskan sang bos. Komandan polisi yang tadi memborgol Mindeng bernasib sangat buruk. Mindeng ternyata akak dari Wu Ji, bos narkoba yang tewas ditembak di Tiongkok. Mindeng sangat dendam kepada Lang Feng karena telah menghabisi adik kesayangannya. Mindeng menyerahkan uang yang banyak kepada pasukan asing itu dengan target menghabisi Lang Feng. A Chinese guy? When they meet me, against him. Sementara itu, Lang Feng di dalam kamar tahanannya sedang berlatih. Ketika komandan cantik datang, komandan itu menanyakan beberapa hal kepada Lang Feng, termasuk apakah Lang Feng tahu tentang pasukan serigala. Lang Feng menyampaikan apa yang dia ketahui tentang pasukan serigala, yakni sekumpulan tentara pilihan yang bertugas untuk menuntaskan misi khusus yang tidak bisa ditangani oleh tentara biasa. Komandan cantik yang tak lain adalah komandan pasukan serigala, memerintahkan Lang Feng minum agar bisa menceritakan tentang rahasia pribadinya. 再喝，再喝。 Keesokan harinya, Lang Feng diterbangkan dengan helikopter ke markas pasukan serigala. Ia ditugaskan menjadi anggota pasukan elit itu. Dengan menggantung pada tali yang diterbangkan oleh helikopter, Lang Feng bukannya ketakutan. Dia malah menikmati terbang di udara itu. Tak lama kemudian, dia diturunkan di titik yang berlogo pasukan serigala. Di situ Lang Feng menunggu beberapa saat. Sampai kemudian satu persatu pasukan serigala datang. Xiao Bin, wakil komandan pasukan serigala,
menyindir aksi Lang Feng sebelumnya yang dinilai tidak bisa bekerja dalam tim. Lang Feng meyakinkan bahwa ia layak mendapat kesempatan ini dan akan membuktikannya. Akhirnya, Komandan Regu memberinya baju pasukan serigala. Pasukan serigala diberangkatkan ke kawasan hutan dekat perbatasan untuk menjalani latihan perang. Lang Feng ikut dalam rombongan tersebut. Di atas pesawat dalam perjalanan menuju ke lokasi, rekan-rekannya menanyakan pendapat Lang Feng tentang komandan cantik mereka. Lang Feng pun mengatakan bahwa sang komandan cantik memerlukan cowok seperti dirinya. Ia tak tahu bahwa percakapan mereka dimonitor di markas. Dan komandan cantik memperbesar volume earphone sehingga telinga Lang Feng sakit. Rekan-rekannya menertawakan. Lang Feng baru saja sadar dirinya dikerjai. 返航，投放右耳，跳伞，开伞高度300米，注意安全，新兵加入。尽快磨合。一旦命令开火，我们的防空火力就全爆。命令地面防空部队，全面开火。是。好戏才刚刚开始。 Setiba di lokasi, Lang Feng segera mengambil posisi sebagai sniper. Ia mencari tempat yang terbaik untuk membidik lawan. Rekan-rekannya segera beroperasi dengan memasang bahan peledak di kendaraan yang ada di pangkalan lawan. Markas lawan berhasil diledakkan. Pada saat berikutnya, Lang Feng menargetkan komandan lawan. Dia membidik dan tembakannya mengenai sang komandan. Komandan itu pun ult. Baru saja Lang Feng tersenyum karena berhasil menghabisi komandan lawan. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan sekawanan serigala. Ini serigala betulan, suasana berubah menjadi tegang. Ini bukan latihan, tapi ancaman nyata. Kawanan itu sangat ganas saat menyerang dengan kekuatan dan kecepatannya. Karena tembakan sulit mengenainya, pasukan menggunakan bayonet. Namun tetap saja mereka kewalahan menghadapi kawanan serigala tersebut. Di kejauhan Lang Feng melihat Raja Serigala mengong seperti memberi perintah. Lang Feng segera mendatanginya. Raja Serigala itu pun langsung bereaksi dengan menyerang Lang Feng. Pada serangan kedua, Lang Feng sudah bersiap dengan bayonetnya. Dia berhasil menghabisi Raja Serigala. Kawanannya pun kabur begitu raja mereka tewas. Sementara itu, komandan pasukan asing, Tom Cat, melacak keberadaan Lang Feng. Sedangkan pasukan serigala tidak sadar jika mereka dalam bahaya. Lang Feng mendapat firasat akan terjadi sesuatu. Benar saja, pasukan serigala menginjak ranjau dan mereka pun berterbangan. Sedangkan Lang Feng nyaris tewas kena peluru sniper. Ia berteriak memperingati pasukan bahwa kejadian itu bukan latihan. Lang Feng menjadi target sniper tapi ia berhasil menghindarinya. Tom Cat si komandan pasukan asing mendatangi pasukan serigala. Dia bisa mengalahkan beberapa anggota pasukan yang mengepungnya, bahkan menghabisi salah satu anggota pasukan serigala. Tom Cat juga memburu Lang Feng, tapi Lang Feng masih bisa meloloskan diri. Untungnya pasukan lain segera tiba. Sniper dan komandan pasukan asing itu pergi menghindar. Jatuhnya korban di kalangan pasukan serigala, akibat ledakan ranjau dan dihabisi oleh Tom Cat, membuat mereka sedih dan geram. Lang Feng bertekad untuk membalaskan kematian rekannya. Pasukan asing merasa senang karena berhasil mengacaukan pasukan serigala. Namun, mereka menyayangkan karena tidak berhasil menghabisi Lang Feng. Dalam perjalanan, mereka dihadang oleh helikopter tentara Tiongkok. Mereka diperintahkan menyerah karena memasuki wilayah perbatasan Tiongkok. Tentu saja pasukan asing tidak akan menyerah. Mereka melakukan perlawanan dengan menggunakan bazooka. Namun, mereka kelabakan menghadapi serangan misil dari helikopter. Mobil pasukan asing hancur, sehingga mereka harus berjalan kaki memasuki kawasan hutan. Sedangkan helikopter harus kembali, karena ada kerusakan. Di markas komandan mengidentifikasi pasukan asing itu sebagai mantan pasukan khusus dari berbagai negara. Sementara itu, Lang Feng dan pasukan serigala lainnya merasa semangatnya
sedang turun akibat jatuhnya korban. Tak lama, bantuan lewat udara datang. Markas mengirimkan senjata dan amunisi yang cukup banyak. Semangat pasukan kembali bangkit. Kini mereka berbalik mengejar pasukan asing. Komandan pasukan asing, Tomcat, memantau pergerakan pasukan serigala. Mereka pun menyiapkan jebakan. Pasukan serigala yang menyeberangi sungai terkena ranjau. Pasukan asing itu terus mengawasi dan menggiring pasukan serigala ke arah jebakan ranjau. Saat pasukan serigala lengah, sniper pasukan asing bertindak. Komandan lapangan terkena tembakan. Saat rekannya hendak menolong, si rekan juga terkena tembakan. Komandan lapangan ingin bunuh diri agar tidak jadi beban pasukan lain. Leng Feng kemudian mengambil keputusan menembak pohon di depannya. Hasilnya, pohon tumbang dan menjadi pelindung dari peluru sniper. Mereka pun berhasil menyelamatkan komandan lapangan dan rekannya. Sementara itu, Leng Feng menjadi target khusus sniper pasukan asing. Ia akan dihabisi. Namun, Leng Feng melakukan pergerakan yang sangat cepat, sehingga bisa lolos dari terjangan peluru. Ia terus bergerak hingga akhirnya bisa mendekati sniper tadi. Dengan kecepatan dan kekuatan penuh, ia menyerang. Tak sulit bagi Leng Feng untuk menghabisinya. Sedangkan pasukan asing lainnya mulai terdesak. Satu persatu mereka dihabisi oleh pasukan serigala. Hingga yang tersisa hanya komandannya, Tomcat. Ia berusaha melarikan diri dengan memasang jebakan ranjau di mana-mana. Pada saat yang sama, bos besar narkoba Minding juga ada di kawasan itu. Ia hendak menuju perbatasan dan kabur dari wilayah Tiongkok. Leng Feng mengejar komandan pasukan asing Tomcat. Tiba-tiba ia menginjak ranjau. Leng Feng langsung berhenti. Kalau dia mengangkat kakinya, ranjau itu akan meledak. Komandan cantik di markas komando ikut panik dan menyemangati Leng Feng. Ia berjanji akan membelikan minuman. Sedangkan Leng Feng berusaha keluar dari krisis. Ia mengambil ancang-ancang dan kemudian secepat kilat melompat. Pada saat yang sama, ranjau meledak. Markas komando hening beberapa saat. Di layar monitor terlihat tubuh Leng Feng tergeletak tidak bergerak. Beberapa saat kemudian, Leng Feng tersadar. Markas menjadi riuh. Dalam situasi itu, Leng Feng malah merayu komandan cantiknya. "Apakah kamu sudah punya pacar?" Dijawab, "Belum." Leng Feng langsung sumringah dan bangkit lagi mengejar komandan pasukan asing. Di tempat lain, pasukan serigala yang terluka dirawat oleh tim medis. Tak ada yang menyangka, tim medis itu adalah rombongan Minding yang sedang menyamar. Minding kaget ketika mendengar kabar Leng Feng ada di antara pasukan serigala. Sementara itu, Leng Feng menemukan Tomcat yang tinggal beberapa langkah lagi melewati tapal batas perbatasan. Leng Feng segera menembaknya dan Tomcat tumbang. Saat Leng Feng mengecek, ternyata Tomcat belum mati. Mereka pun terlibat dalam baku tembak yang sengit. Komandan pasukan asing merasa jerih merasakan ketangguhan Leng Feng. Dia mencoba melarikan diri ke arah tapal batas. Namun segera dilompati oleh Leng Feng. Selanjutnya, mereka bertarung menggunakan pisau. 跟我玩腿是吧？ Call yourself the mercenary Red Zone. 你们丫到中国就别想出去！ Wanna know what I fight for? Money. Setelah berhasil menghabisi komandan pasukan asing, tim medis datang hendak membantu Leng Feng, namun Leng Feng langsung waspada begitu melihat tato kalajengking di lengan petugas medis.
Begitu jarum suntik hendak ditusukkan, Lang Feng membalikkan arahnya hingga menancap di leher petugas medis itu. Bos besar narkoba, Minden, hendak menembak. Namun Lang Feng sudah lebih dulu menembak. Ia juga menembaki rombongan lainnya. Minden bersama seorang anak buahnya berlari menuju tapal batas. Jika melewati garis perbatasan, Lang Feng tidak bisa lagi menangkapnya. Di seberang, ada ratusan anak buahnya yang siap menjemput. Namun Lang Feng bertindak cepat. Ia mengejar Minden dan menendang anak buahnya hingga jatuh. Sedangkan Minden dilumpuhkan di bawah kakinya. Sesaat setelahnya, helikopter tentara Tiongkok tiba. Milisi anak buah Minden menjadi gentar. Mereka tidak berani lagi melangkah maju. Pasukan serigala lainnya juga datang. Akhirnya anak buah Minden mundur. Sedangkan Minden tertelungkup di bawah kaki Lang Feng. Komandan pasukan khusus, didampingi Komandan Cantik tiba. Mereka memberi hormat sebagai apresiasi atas keberhasilan Lang Feng menangkap Minden. Mereka juga menyita obat-obatan berbahaya yang dibawa Minden. Bos besar narkoba itu diborgol dan dibawa pergi. Akhir yang bahagia bagi perjuangan Lang Feng dan pasukan serigala. Dan, tentu saja, awal yang bahagia bagi Lang Feng dan Komandan Cantik.